kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo semuanya, adik-adik kelas Satria, apa kabarnya? Kita berjumpa kembali. Sebelum kita mulai sidang hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa kembali datang untuk mendengar firman-Mu. Penuhi kami dengan firman-Mu, Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau ya Tuhan, hidup kami dipimpin oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ketika seorang bayi lahir, biasanya semua orang akan merasa senang. Orang tua si bayi bahagia, kakek nenek si bayi juga bahagia. Dan biasanya teman dan keluarga besar akan datang mengunjungi bayi yang baru lahir ini sambil membawa hadiah dan doa untuk bayi mungil itu. Karena kelahiran sangat indah. Tapi di sepanjang zaman ini ada satu kelahiran yang jauh lebih istimewa daripada kelahiran siapapun. Siapa dia? Tuhan Yesus. Kelahirannya sangat luar biasa. Mengapa? Karena beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, nabi-nabi dalam Perjanjian Lama sudah menubuatkan kelahirannya. Nubuat itu tercatat dalam kitab-kitab dan ada banyak orang yang mempelajari kitab-kitab itu dan menanti-nantikan kapan Mesias lahir. Dan ketika Tuhan Yesus Sang Mesias lahir, ada banyak sekali tanda ajaib yang menyertainya. Benar-benar kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang paling istimewa sepanjang zaman. Dalam Kejadian 3 ayat 15 disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan perempuan. Nubuat ini tergenapi dalam diri Tuhan Yesus karena Dia dikandung dari Roh Kudus. Semua orang di dunia ini adalah keturunan laki-laki, tapi hanya Tuhan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus adalah keturunan perempuan. Yesaya pasal 7 ayat 14 juga mengatakan tentang Maria, seorang perempuan muda yang akan mengandung. Yeremia pasal 23 ayat 5 juga menubuatkan tentang tunas adil bagi Daud. Ini menubuatkan bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Benarkah Tuhan Yesus adalah keturunan Daud? Lihatlah silsilah ini. Perhatikan baik-baik. Keturunan siapakah Maria dan Yusuf? Baik Yusuf maupun Maria, kedua-duanya adalah keturunan Daud. Tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Keturunan Daud dari jalur Yusuf tidak dapat mewarisi tahta Daud. Yusuf adalah keturunan Yekonya. Dan dalam Yeremia dinubuatkan bahwa keturunan Yekonya tidak akan duduk di atas tahta Daud. Jika Tuhan Yesus adalah keturunan langsung dari Yekonya, maka Tuhan Yesus tidak layak untuk mewarisi tahta Daud. Dan ini berarti Dia bukan Mesias yang dijanjikan. Tapi Tuhan Yesus adalah keturunan perempuan, dilahirkan oleh anak darah Maria yang juga seorang keturunan Daud yang berhak mewarisi tahta Daud. Sungguh luar biasa, tidak ada yang kebetulan adik-adik. Nubuat-nubuat ini tergenapi dengan sempurna. Adik-adik, baik Maria maupun Yusuf tinggal di Nazaret di daerah Galilea. Seharusnya Tuhan Yesus juga lahir di sana ya. Tapi dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan
bahwa dari Bethlehem akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Nabi Mika menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan lahir di Bethlehem. Saat itu Maria sudah dekat waktunya melahirkan. Melakukan perjalanan jauh dalam kondisi hamil sepertinya tidak mungkin. Tapi Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Tuhan mengatur situasi pada saat itu. Kaisar Augustus yang berkuasa atas seluruh Romawi mengeluarkan perintah agar setiap orang harus didaftarkan. Ini semacam sensus penduduk. Pada saat itu daerah Israel termasuk wilayah jajahan Romawi. Jadi Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka. Di saat proses pendaftaran diri inilah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ajaib sekali pengaturan Tuhan ya adik-adik. Bagaimana seandainya kaisar tidak mengeluarkan perintah itu? Bagaimana jika salah satu dari mereka bukan orang Bethlehem? Kelahiran Tuhan Yesus sungguh luar biasa, tidak sama dengan kelahiran-kelahiran lain. Adik-adik, setelah mengandung, Maria pernah mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Ketika Maria memberi salam kepada Elisabet, bayi dalam rahim Elisabet melonjak girang. Wow, luar biasa ya. Dan setelah Yesus lahir, ada malaikat yang menyampaikan kabar gembira mengenai kelahirannya kepada para gembala di padang. Para malaikat begitu gembira menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, di Yerusalem ada seorang laki-laki tua bernama Simeon yang sangat menanti-nantikan Sang Mesias. Dan Tuhan telah berjanji kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Pada hari ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait suci di Yerusalem, Simeon didorong oleh Roh Kudus untuk pergi ke bait suci juga. Dan ketika Tuhan Yesus dibawa masuk, Simeon menyambutnya dan menatangnya sambil memuji Tuhan. Selain Simeon, saat itu juga ada seorang perempuan yang bernama Hana yang sangat beribadah di bait suci. Hana juga mengucap syukur kepada Tuhan dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Luar biasa ya adik-adik. Kelahiran siapa yang demikian spesial sehingga dinanti-nantikan oleh banyak orang dan yang kejadian kelahirannya menggenapi banyak nubuat dalam perjanjian lama. Hanya Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat. Sekarang adik-adik coba lihat gambar ini. Bagaimana menurutmu? Apakah sesuai dengan catatan Alkitab tentang kelahiran Yesus? Kau harus membaca dengan teliti Matius pasal 2 dan Lukas pasal 2 untuk membandingkannya. Lalu, tanggal berapakah Tuhan Yesus lahir? Kita tidak bisa tahu dengan pasti kapan Tuhan Yesus dilahirkan karena Alkitab tidak mencatatnya. Orang-orang Yahudi kuno tidak begitu memandang penting hari kelahiran dan tidak merayakannya seperti kita hari ini. Itulah sebabnya tidak ada pencatatan yang jelas kapan Yesus lahir. Lalu dari mana asal tanggal 25 Desember? Ini berasal dari zaman Romawi. Dulu orang-orang Romawi selalu merayakan hari Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember. Karena pada hari itu siang hari menjadi sangat panjang dan malam hari menjadi pendek. Namun ketika Kaisar Roma yang bernama Konstantin menetapkan agar seluruh penduduk Roma menjadi penganut agama Kristen, gereja di Roma memikirkan suatu cara
untuk memudahkan rakyat yang harus menjadi orang Kristen, padahal mereka masih menginginkan untuk merayakan hari raya Dewa Matahari. Akhirnya mereka menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus dengan alasan bahwa Tuhan Yesus juga adalah Sang Surya. Dengan demikian pada tanggal itu rakyat Romawi tetap bisa berpesta, entah merayakan kelahiran Tuhan Yesus atau Dewa Matahari. Jadi, apakah kita merayakan Natal? Kita mengingat, mengenang, dan memuji kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus setiap hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau adalah juru selamat kami. Kau adalah Sang Mesias. Kau Allah yang menjadi manusia. Tuhan, Engkau lahir, Engkau hidup, dan Engkau mati untuk kami. Tuhan, sungguh terima kasih. Kami bisa mengenang-Mu, betapa kasih-Mu kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan, bisa mengenang Engkau, mengingat Engkau dengan tepat, sesuai firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalanmu adalah Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Adik-adik, kamu mungkin punya masih banyak pertanyaan tentang topik ini. Ya, memang topik ini sangat dalam dan perlu lebih banyak pembahasan antara kamu dengan orang tuamu dan gembala anak yang melayanimu. Bertanyalah kepada mereka. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.